ya. Oh, apa wae didol. Sing penting oleh duit. Nah, ini masalah kayak gitu. Yang penting ada hasilnya dijual. Padahal nggak boleh dijual. Nah, sampai tiket surga barang didol. Nah, enak tuh sing dodolan tiket surga itu. Nah, ada ini selain yang kita anu ya, yang jenengan angan-angan ya. Ada di tempat lain nggak hanya itu. Nah, kalau teman-teman kita ini alhamdulillah ya mainnya halus. Nggak sampai ngomong tiket surga itu enggak. Ya, di tempat lain sampai ada. Oh, yang jualan betul-betul judulnya tiket masuk surga. Sertifikat masuk surga. Ini kan bisa milih di situ. Yang kelas ekonomi, kelas VIP. Nah, itu ada semua. Itu sabda Rasulullah. Hadis Hasan itu hadis sahih. Ya, memang dulu kalau ulama-ulama ahli hadis yang di awal itu nyebutnya semua hadis sahih. Nah, kemudian karena hadis sahih itu ada tingkatan-tingkatannya, kadang-kadang diperlukan mentarjih, kemudian oleh ulama dilengkapi. Ada sahih li ghairi, ada hasan li ghairi. Nah, tapi intinya semua hadis dalam level ini, baik itu sahih li ghairi, hasan li ghairi, semuanya adalah hujjah. Semua adalah apa? Hujjah. Taib. Yang tadi saya sebutkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Cari ilmu, belajar itu wajib ala kulli muslim. Berarti itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Baik, fardu ain. Nah, ilmu yang merupakan fardu ain yang kita harus belajar itu yang kayak apa? Kita sudah atau belum? Nah, pertama, dasar agama kita itu yang pertama apa? Akidah. Tauhid. Nah, berarti ini sampai akidah kita benar, sampai kita tahu mana yang harus kita yakini dan mana yang tidak boleh kita yakini. Belajar masalah seperti ini hukumnya apa? Fardu ain. Fardu ain. Baik. Kemudian untuk masalah-masalah fikih, semua yang terkait dengan kita itu namanya apa? Fardu ain. Ini apa? Kalau kewajiban kita nggak bisa jalan tanpa ilmu ini, berarti hukumnya apa? Fardu ain. Salat. Untuk memastikan bahwa salat kita itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita butuh apa itu? Ilmu. Berarti ilmu tentang tata cara sholat itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Sebentar lagi kita mau puasa ini. Banyak hal-hal yang kita harus tahu tentang puasa. Berarti belajarnya itu fardu ain. Yang hartanya banyak, yang berdagang, yang pengusaha, umumnya semua yang hartanya banyak, kita ada kewajiban apa? Zakat. Berarti belajar tentang zakat itu hukumnya apa? Fardu ain. Nah, bapak-bapak yang pebisnis kayak Pak Agus Sugiri nih, kayak Pak siapa? Kayak Pak Kurdi nih. Bisnisnya apa, Pak? Jadi kan bisnisnya apa? Enggak. Baik. Ada yang bisnisnya jualan tiket enggak? Baik. Jadi kalau kita
itu pengusaha, pedagang, belajar ilmu tentang hukum-hukum dagang. Hukumnya fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Karena apa? Kita hari-hari dagang. Yang kita kerjakan hari-hari terkait dengan hukum dagang. Zaman Umar itu sampai dia tegaskan apa? Orang yang nggak ngerti fikih dagang nggak boleh di pasar, nggak boleh masuk pasar. Nah, itu kenapa? Karena kalau nggak ngerti fikihnya dagang, nanti bahaya. Oh, pokoknya didol, yang penting oleh duit. Nah, ini masalah kayak gitu. Yang penting ada hasilnya dijual, padahal nggak boleh dijual. Nah, sampai tiket surga barang didol. Nah, enak tuh sih dodolan tiket surga itu. Nah, ada ini selain yang kita ya, yang jenengan angan-angan ya, ada di tempat lain, nggak hanya itu. Nah, kalau teman-teman kita ini alhamdulillah ya mainnya halus, nggak sampai ngomong tiket surga itu enggak. Ya, di tempat lain sampai ada yang jualan betul-betul judulnya tiket masuk surga, sertifikat masuk surga. Ini kan bisa milih di situ, yang kelas ekonomi, kelas VIP. Nah, itu ada semua. Jadi hal-hal atau ilmu-ilmu seperti itu adalah ilmu yang sifatnya apa? Fardu ain. Kita harus belajar. Nah, tapi gimana? Aku sekarang udah tua, umurku segini. Justru kalau kita ngerasa sudah tua, berarti kita harus berpacu dengan apa? Waktu. Gitu? Nah, justru kalau kita nggak merasa sudah tua, justru kita paham tuntutan bagi saya itu lebih besar daripada yang masih muda. Kalau yang muda merasa cukup ngaji seminggu sekali, saya nggak cukup nih. Kenapa? Aku wis tua. Nah, usia aku kiri sedelu. Nggih? Nah, nggak nih aku toh enggak. Kenyataan begitu, gitu. Nah, kenyataan begitu. Matahari itu kalau sudah semakin rendah ke sana itu semakin dekat terbenamnya atau semakin lama? Iya, semakin dekat. Itu udah mesti kayak gitu. Ya, itu sudah mesti kayak gitu. Ya. Kalau ada yang ngomong kematian kok menggigil apa jenengan arep urip terus. Baik ya. Bapak sekalian, intinya ya, dari sekarang minimal dari sekarang ini. Nah, kita harus segera apa? Menambal kekurangan-kekurangan kita. Mengejar ketinggalan kita, jangan ditunggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, badiru bil a'mal, segera beramal, segera bertindak. Baik. Kalau kita segera beramal, berarti modal untuk kerjanya, untuk beramalnya harus segera diwujudkan. Apa itu berarti? Ilmunya. Badiru bil a'mal, segera. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kita ini kalau nunda-nunda, di depan kita itu banyak kemungkinan. Yang kaya ada kemungkinan apa? Berubah jadi miskin. Ya enggak? Yang miskin ada kemungkinan berubah jadi kaya. Yang muda yang pasti akan berubah jadi tua. Belum lagi ada kemungkinan lain. Apa itu? Sakit. Apa lagi? Ketemu dajjal. Banyak, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan begini. Badiru bil a'mali sab'an. Ada 7 perkara ini yang harus bikin kita segera beramal. Kenapa? Rasulullah mengatakan, hal tantazirun illa faqran munsiyan. Tidak ada yang kalian tunggu. Di depan kalian itu ada kemungkinan apa? Kefakiran yang menjadikan lupa. Nah, yang kebetulan sekarang oleh Allah diqadar ekonominya masih longgar.
Ya, selagi ekonominya bagus, banyak belajar, banyak beramal. Kenapa? Nah, ketika Allah mengqadarkan misalnya ekonominya jatuh jadi miskin. Miskin itu banyak fitnahnya. Miskin itu banyak fitnahnya. Nah, termasuk fitnah utamanya orang miskin itu adalah apa? Lupa. Lupa dengan apa? Lupa dengan kewajiban. Diingatkan, Mas, waktunya sholat. Sebentar, masih sibuk. Mas, ayo ngaji yuk. Aduh, gimana mau ngaji? Hah? Apa? Ekonominya sulit, dan seterusnya. Nah, banyak kan kita jumpai orang nggak mau ibadah, nggak mau ngaji, alasan apa? Ekonomi sulit. Alasan ekonomi sulit itu fitnahnya orang miskin begitu. Nah,